Jumpa lagi di Aribo TV. Ya, kalau kalian lihat logo yang ini, ya, harusnya kalian tahu ini laptop apa. Ya, ini adalah laptop Alienware. Oh, belum tahu. Kalau kalian taunya cuma ROG doang, sorry. Alienware ini duluan. Laptop gaming Alienware itu jauh lebih duluan menguasai pasar laptop gaming, bahkan sebelum MSI dan ROG masuk ke pasar laptop gaming secara serius. Ya, jadi ini mbahnya laptop gaming. Dan Alienware ini dinaungi oleh Dell. Ya, laptop gaming kelas atas dari Dell ini akhirnya masuk resmi lagi ke pasar Indonesia. Oke, akhirnya setelah berharap Alienware ini hadir lagi ke pasar Indonesia sejak tahun 2017, sampai ngobrol sama Alienware langsung dan nggak masuk-masuk juga. Akhirnya tahun 2021 Dell Indonesia memasukkan lagi Alienware ke pasar Indonesia secara resmi. Nah, salah satu variannya adalah yang di sebelah saya ini. Ya, unit yang kami uji ini adalah Alienware M15R6. Ya, mengingat Alienware ini adalah bagian dari Dell. Ya, jadi untuk laptop gaming, semua Alienware itu terhitung sebagai flagship gaming laptop untuk Dell. Ya, jadi ini flagship gaming laptop, mau itu yang versi apapun itu ya. Yang satu ini memadukan Intel Core generasi ke-11 Tiger Lake yang H45 dan discrete GPU RTX 30 series. Nah, untuk prosesor yang dipakai adalah Core i7 11800H. 8 core, 16 thread, 10 nanometer, Intel Smart Cache 24 MB. Ya, ini udah biasa ya, kita bahas di sini ya. Untuk integrated graphics-nya adalah Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Dan dia sudah punya Intel QuickSync Video untuk akselerasi secara hardware saat content creation atau content consumption dijalankan. Nah, dia juga sudah support akselerasi secara hardware untuk video codec AV1 dan bisa dimanfaatkan saat live streaming game, di mana Intel UHD Graphics ini bisa menangani proses encoding untuk video yang sedang di stream, sementara discrete GPU-nya bisa dipakai untuk main game. Nah, untuk RAM-nya di sini di unit yang kami tes ini adalah 32 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Dia menggunakan RAM tipe SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade kalau rasanya dibutuhkan 32 udah gede sih sebetulnya ya. Untuk storage itu adalah 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe dan disediakan pula slot M.2 kedua. Jadi kita bisa nambah storage tanpa ganggu SSD bawaan. Tentunya setiap slot M.2 dilengkapi dengan lempengan heatsink untuk mendinginkan SSD. Untuk discrete graphics dia pakai Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU dengan 6 GB GDDR6 dan maksimum graphics powernya adalah 130 watt. Kalau menurut Nvidia nilai maksimumnya untuk RTX 3060 laptop GPU ini harusnya 115 watt. Jadi RTX 3060 di sini ini harusnya punya performa di atas rata-rata. Dan dia sudah memiliki fitur resizable bar yang sudah aktif di laptop ini. Jadi performa gamingnya bakalan lebih kencang untuk game-game yang mendukung. Nah, laptop ini juga dilengkapi dengan fitur Nvidia Advanced Optimus, sehingga laptop dapat bekerja di mode discrete GPU saja atau discrete GPU dan integrated graphics bekerja secara bergantian. Untuk wireless connectivity dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i, mendukung Wi-Fi AX, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya adalah 86 Wh. Operating sistemnya adalah Windows 10 dan tentunya bisa di-upgrade ke Windows 11 secara gratis. Untuk bodi ini adalah tentunya laptop gaming jadi clamshell. Materialnya adalah perpaduan aluminium, magnesium, aluminium, dan polikarbonat. Untuk desain, laptop Alienware yang kami uji ini memang punya desain yang minimalis sehingga seharusnya penampilannya tidak terlalu mencolok ya. Tapi kami meragukan bahwa dia tidak akan menarik perhatian karena laptop Alienware ini punya bentuk dan lekukan bodi yang khas, sekaligus adanya logo ikonik alien head yang membuatnya jadi malah mudah sekali dikenali sebagai Alienware. Nah, kalau kalian ingin tampil lebih meriah, pengguna bisa saja menyalakan lampu RGB pada bagian ekor laptop dan logo Alien Head pada sisi punggung layar. Warna lampu bisa diatur dari software Alienware Command Center. Nah, untuk warnanya namanya klasik Alienware banget, Dark Side of the Moon dengan high endurance clear coat dan silky smooth finish. Dark Side
of the moon. Untuk dimensi, panjangnya adalah 35,6 cm, lebar 27,2 cm, dengan ketebalan 2,28 cm. Bobotnya untuk laptop di kisaran 2,5 kg dengan charger 580 gram. Untuk sebuah charger 240 watt, ini enteng dan kecil. Jadi total bobot yang dibawa-bawa adalah kurang lebih sekitar 3,08 kg. Untuk display, ini adalah layar 15,6 inci. Resolusinya QHD 2560x1440 pixel dengan aspek rasio di 16:9. Gaming banget ya. Panelnya adalah panel IPS 100% sRGB 400 nits, jadi cerah sekali, dan refresh rate-nya itu mencapai 240 Hz dengan response time 2 millisecond. Ini emang umum sih di laptop gaming yang kelas atas banget kayak gini. Dan tentunya dia sudah mendukung teknologi variable refresh rate NVIDIA G-Sync. Ini juga menjadi fitur khas laptop gaming kelas atas. Layarnya menggunakan permukaan anti-glare yang membuat pemakaian jadi lebih nyaman karena bebas dari pantulan-pantulan. Bingkai layarnya juga sudah menggunakan desain yang tipis. Sisi paling tipis adalah kanan dan kiri tentunya. Sisi atas agak sedikit tebal karena seperti biasa ada kamera yang sudah dilengkapi dengan infrared dengan resolusi 720p 30 fps. Tentunya kamera ini membuat laptop ini jadi punya sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Ini unik, karena jarang sistem pengamanan biometrik seperti ini ada di dalam laptop gaming. Nah, untuk audio, dia dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan posisi di sisi samping mengarah ke bagian alasnya laptop. Untuk audio profile dapat diatur melalui software Alienware Command Center. Tersedia pula fitur audio recon yang dapat memberitahukan gamer tentang arah datangnya suara saat kita bermain sebuah game. Suara yang dihasilkan laptop ini ternyata cukup lantang dan kualitasnya oke. Dan yang paling menarik, ini kan menghadap ke bawah ya speakernya. Tapi kalau kalian taruh di atas meja, kalian akan merasakan bahwa seakan-akan suaranya itu dari depan atas laptop, dari permukaan layarnya laptop. Ya, memang sistem audionya ini khas banget untuk laptop gaming Alienware. Untuk konektor, sisi kiri ada 1 gigabit Ethernet dan ada 1 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanan ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Sementara di sisi belakang ada 1 Thunderbolt 4, ini mendukung transfer data, power delivery, dan protokol DisplayPort. Tentunya konektor ini juga tetap kompatibel dengan perangkat Thunderbolt 3 seperti eksternal GPU, eksternal SSD, dan Thunderbolt docking lainnya. Lalu ada 1 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps. Ada 1 HDMI port juga di sini. Nah, untuk keyboard dia menggunakan Alienware M Series 4 Zone Alien FX RGB keyboard yang ternyata tombolnya empuk saat ditekan ya. Jadi kalau buat ketik-ketik juga enak ya. Nah, untuk versi yang ini keyboardnya tidak dilengkapi dengan tombol numpad sehingga posisinya lebih ke tengah ya, membuat area palm rest di kiri jadi lebih luas. Tentunya keyboard ini sudah mendukung teknologi N-key rollover dengan 100% anti ghosting yang memang umum ditemukan di keyboard gaming. Tingkat travel distance-nya ada di 1,7 mm. Ya, dalam ya. Jadi ini membuat kenyamanan saat menekan tombolnya jadi luar biasa. Tombol anak panah juga tidak dikecilkan, punya ukuran sama dengan tombol-tombol yang lainnya. Keyboardnya dilengkapi dengan lampu backlit RGB dengan 4 zona warna. Warna dan efek lampunya itu bisa diatur dari software Alienware Command Center. Untuk tingkat kecerahan, jika diatur dengan tombol F7, hanya ada pilihan nyala atau mati. Tapi kalau diatur dari software Alienware Command Center, tingkat kecerahan bisa diatur dari nilai 0 sampai 100. Jadi pilihannya banyak banget ya. Nah, untuk touchpad, area touchpadnya diposisikan sejajar dengan tombol spacebar sehingga aktivitas mengetik jadi nyaman di sini. Semakin nyaman lagi karena tentunya dia udah pakai Windows Precision Driver. Oke, kita beralih ke cooling system. Ini menggunakan sistem pendingin Alienware Cryotech Cooling Technology. Dilengkapi dengan 4 heat pipe tembaga dan 2 kipas yang mendinginkan CPU, GPU, chip GDDR6, komponen VRM, dan chip PCH. Untuk ventilasi udara masuk ada pada bagian bawah laptop dan sisi sebelah atas keyboard. Ini unik. Sebelah atas keyboardnya itu menyedot udara masuk ya. Sayangnya penempatan ventilasi pada atas keyboard ini justru menggeser posisi keyboard jadi lebih ke bawah dan ini membuat area palm rest jadi agak sedikit kecil. Sementara untuk ventilasi pembuangan udara panas ada 4 buah yang mengarah ke arah sisi kanan, kiri, dan belakang kanan kiri. Disediakan pula pengaturan kecepatan kipas secara manual di software Alienware Command Center. Kecepatan kipas untuk CPU dan GPU bisa diatur secara terpisah. Untuk performa, pengaturan profil performanya ada balance, performance, cool, quiet, dan full speed. Menariknya laptop ini menyediakan fitur untuk membatasi suhu maksimal prosesor di BIOS dengan menu TCC offset.
Nilai TCC offset dapat diatur dari angka 0 hingga 15. 0 berarti suhu maksimal mengikuti pengaturan default. Sementara angka 15 berarti nilai suhu maksimal dikurangi 15 derajat Celcius dari pengaturan defaultnya. Kemampuan ini merupakan bagian dari Intel Adaptive Technology, yaitu Intel Dynamic Tuning Technology. Teknologi ini memungkinkan adanya pengaturan manual untuk parameter tertentu pada prosesor, seperti nilai maksimal untuk suhu prosesor pada laptop ini. Ini unik banget ya. Nah, mari kita langsung aja coba konsistensi performanya dengan Cinebench R15 20 kali loop. Pada mode balance, skor tertinggi yang dicapai itu bisa mencapai 2192 poin. Sementara itu di mode full speed dengan TCC offset di angka 0, skor tertinggi yang dicapai adalah 2199 poin dan 2195 poin pada saat TCC offset di angka 15. Turun sedikit aja ya. Nah, untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 1610 sampai 1630 poin di mode balance dan bergerak di rentang 1830 ke 1990 di mode full speed dengan TCC offset di angka 0. Lucunya, saat menggunakan mode full speed dengan TCC offset yang ke-15, skor ini bergerak di rentang 1850 sampai 1990 poin. Ini menarik karena pembatasan tersebut justru tidak menurunkan performa prosesor. Oke, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya. Pada mode balance, suhu kerja prosesor itu sempat ada di kisaran 98 sampai 100 derajat Celcius di beberapa run awal pengujian Cinebench R15 sebelum akhirnya dia turun dan stabil di kisaran 71 sampai 77 derajat Celcius. Sementara kalau kita menggunakan mode full speed, kipasnya di 100% dengan TCC offset di 0, suhu kerja prosesor tampak perlahan naik dari 80 derajat dan titik tertingginya di 98 derajat, kemudian turun ke kisaran 80 sampai 90 derajat, walaupun sesekali lompat ke 97 derajat Celcius. Kami juga mengukur suhu kerjanya pakai TCC offset di angka 15 dan hasilnya suhu tertinggi itu hanya mencapai 87 derajat Celcius dengan titik kestabilan di 84 sampai 85 derajat Celcius. Ya, jadi fitur pembatasan suhu di laptop ini ternyata bekerja dengan baik dan nyaris tanpa pengurangan performa di prosesor. Kenapa nggak jadi standar aja ya? Oke, kita lanjut pengujian ke Blender 2.92. Seperti biasa kita melakukan BMW test di sini. CPU renderingnya selesai dalam waktu 3 menit 18 detik. Lalu untuk GPU rendering dengan satu GPU RTX 3060 aja dia selesai dalam waktu 38 detik. Lalu kalau kita pakai 2 GPU, ya kan ada Thunderbolt-nya tadi ya, pakai RTX 3060 plus eGPU di RTX 2080 Super, ini selesai dalam waktu 23 detik. Jadi untuk 3D rendering enaknya emang pakai laptop yang punya konektor Thunderbolt. Jadi kita bisa nambah-nambah GPU kedua pakai eksternal GPU. Nah, suhu kerja pada saat Blender GPU rendering, suhu prosesornya itu tampak naik perlahan dari 53 derajat Celcius hingga mencapai titik tertingginya di 79 derajat Celcius. Sementara suhu discrete GPU-nya naik perlahan dari 49 lalu mencapai titik tertingginya di 69 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2021 untuk edit video 4K 60 video. Ya, panjangnya 2 menit 7 detik. Kalau kita pakai software only, ini semua selesai dalam waktu 8 menit 46 detik. Kalau kita pakai CUDA, video 4K 60 ini selesai dalam waktu 1 menit 53 detik. Nah, kalau kita pakai Full HD 60 fps bagaimana? Ya, lagi-lagi kita pakai video yang sama. Software only selesai dalam waktu 3 menit 23 detik. Dan kalau pakai CUDA selesai dalam hanya 42 detik. Kenceng, ya. Nah, kalau kita lihat suhu kerjanya, ya, kalau kita pakai CUDA dan 4K yang diedit di sini, suhu kerja prosesor itu stabil di kisaran 64 sampai 69 derajat Celcius, sementara discrete GPU-nya ada di kisaran 63 sampai 64 derajat Celcius. Lalu kita beralih ke DaVinci Resolve. Ini adalah software editing video yang free version ya. Untuk video 4K 60 ini renderingnya selesai dalam waktu 3 menit 49 detik. Sementara untuk Full HD 60 selesai dalam waktu 1 menit 7 detik. Nah, suhu kerjanya di awal itu suhu kerjanya sempat berada di rentang 90 sampai 100 derajat Celcius. Sebelum akhirnya turun ke 76 sampai 83 derajat Celcius. Sementara suhu discrete GPU ada di kisaran 68 sampai 72 derajat Celcius. Untungnya, kalau TCC offsetnya kita setting di angka 15, suhu prosesor dapat dipertahankan di kisaran 83 sampai 88 derajat Celcius dengan perbedaan hasil benchmark hanya 1 detik saja. Kecil sekali beda hasil benchmarknya. Jadi kalau kalian banyak pakai software yang satu ini, saran kami TCC-nya hidupin di 15 tadi ya. Oke, kalau untuk gaming gimana? Ini kan laptop gaming. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, untuk suhu kerjanya saat gaming, pada saat game Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit, dengan TCC offset dinilai angka 15, suhu kerja prosesor itu stabil di kisaran 83-86 derajat Celcius. Sementara untuk discrete GPU ada di kisaran 80-81 derajat Celcius. Nah, untuk suhu permukaan bodi saat kita mainkan game yang satu ini selama 30 menit, area bodi paling panas ada di sekitar ventilasi pembuangan udara dengan suhu dapat melebihi 50 derajat Celcius. Tapi untungnya itu bukan tempat keyboard ya. Untuk ASDW kita lihat bahwa suhu tombol keyboard masih cukup aman di bawah 40 derajat Celcius. Sementara itu tombol keyboard paling panas ada di area tengah dengan suhu mencapai sekitar 47 derajat Celcius. Untuk area palm rest itu suhunya tetap aman di bawah 35 derajat Celcius. Untuk storage pengujiannya kita tes dulu dengan Crystal Diskmark. SSD utamanya read-nya ada di sekitar 3290 Mbps, sementara write-nya atau tulisnya di 3077 Mbps. Ini sih kencang banget ya, apalagi kecepatan tulisnya itu memang sekencang kecepatan bacanya. Sayangnya memang kayaknya SSD-nya ini bukan SSD yang untuk PCIe Gen 4, jadi kita belum lihat angka 6000-an, 7000-an Mbps. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Kita menggunakan mode balance dengan batas 50%, volume 25%, 1080p video playback. Kalau kita pakai Advanced Optimus di setting NVIDIA GPU only, jadi GPU-nya pakai NVIDIA, ini baterainya akan habis dalam waktu 2 jam 39 menit. Sementara kalau kita hidupkan Advanced Optimus di setting Auto Select, ya, jadi berarti dia bisa pindah ke Integrated Graphics Intelnya, baterainya bertahan selama 5 jam 35 menit. Ini daya tahan yang sebenarnya sih ini cukup wajar untuk laptop gaming sekencang ini dengan layar yang QHD 240 Hz. Jadi kalau kalian masih mau ngetik gitu ya, dalam kondisi nggak nyolok listrik, pastikan aja integrated graphics-nya memang aktif. Nah, untuk charging time, kita bisa lihat bahwa 1 jam pertama baterai akan terisi 54%. Sementara itu untuk dari 0 sampai full 100%, kita butuh waktu 2 jam 39 menit. Ini adalah hasil yang ya oke aja sih, nggak bagus-bagus amat ya. Karena kami berharap ini sekitar 2 jam sampai 2,5 jam lah paling lama sebenarnya. Oke. Untuk harga, menurut Dell Indonesia, ingat ya, ini adalah mbahnya laptop gaming dan ini adalah laptop gaming kelas flagship. Untuk pembelian itu sudah termasuk sistem operasi Windows 10 yang tadi bisa di-upgrade ke Windows 11, lalu Microsoft Office Home and Student juga sudah termasuk dalamnya. Dan untuk bonus pembelian, kalian akan mendapatkan Alienware Gaming Headset, Alienware Gaming Mouse, dan Alienware Backpack. Nah, yang terakhir ini menarik sekali ya. Untuk garansi, dia mendapatkan 3 tahun premium support dengan accidental damage protection. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah suhunya. Ini suhu kerja tergolong tinggi di skenario spesifik ya, dengan beban kerja yang prosesornya itu terus-menerus 100% dihajar. Untungnya, aplikasi modern udah nggak akan melakukan seperti itu. Dia akan bikin balancing antara CPU dan GPU. Nah, sebaiknya kalian mengoperasikan laptop dengan di ruangan yang dingin dengan kecepatan kipas 100% kalau memang ada software yang seperti ini. Atau kalau saran kami sih yang bagus lagi adalah masuk ke dalam BIOS, atur nilai TCC offset di BIOS maksimal ke 15 supaya prosesornya tidak akan lompat terlalu tinggi suhunya. Lalu kemudian bagi kami harganya ini sebetulnya memang cukup tinggi. Rasanya bukan bagi kami, bagi kalian juga mungkin gitu ya, dibandingkan laptop gaming dengan spesifikasi hardware yang serupa. Tapi lagi-lagi ini Alienware ya. Kemudian area palm rest itu menyempit akibat ventilasi udara yang di bagian atas keyboard itu ya. Nah, dari sisi yang menariknya penampilannya ini kelas atas ala Alienware. Logonya aja itu sudah mendatangkan prestis tersendiri. Lalu performa prosesornya cukup tinggi untuk tipenya ya. Kemudian suhu kerja maksimal untuk prosesor bisa dibatasi secara manual dan nyaris tanpa penalti ke performa. Saran kami lagi-lagi, itu dihidupin aja lah. Gak usah lah, dari BIOS masuk langsung dihidupin aja kayaknya ya. Kemudian nilai TGP GPU-nya itu di atas standar, bikin performa gamingnya jadi di atas rata-rata. Layarnya itu cocok banget untuk gaming kompetitif dan menikmati kualitas visual game AAA secara maksimal. Tentunya untuk content creation juga siap banget. Lalu kapasitas SSD dan RAM-nya juga sudah oke. RAM dan storage-nya juga masih bisa di-upgrade. Dia pakai gaming grade keyboard dengan travel distance yang dalam dan enak banget dipakai. Konektornya cukup melimpah di sini. Ada pengamanan biometrik, Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.2, dan yang paling penting adalah ini Alienware.
Iya, iya. Jadi kehadiran pemain lama tapi baru di pasar laptop gaming ini memang selalu kita nanti-nantikan ya. Penampilan ikonik dari Alienware M16R6 yang kami uji kali ini memang membuat laptop gaming ini jadi ya punya peminat tersendiri harusnya. Dari segi performa kami cukup puas dengan kemampuannya. Perpaduan prosesor dan GPU-nya juga mantep banget. Itu membuat si Alienware M15R6 nih siap untuk berbagai macam pekerjaan yang ringan hingga kelas berat sekalipun. Hadirnya fitur yang bisa membatasi suhu maksimal itu jadi nilai tersendiri untuk Alienware M15R6 ini. Pada akhirnya kami hanya bisa bilang selamat datang Alienware kembali lagi ke pasar Indonesia. Kayaknya kalau kalian mau cari laptop gaming yang bikin nengok tua muda ya, rasanya Alienware ini adalah pilihan yang pas. Saya Didi Irfan, jaga TV TV.